Gunung Kembar, fenomena gambar anak Indonesia di tengah revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Video ini merupakan visualisasi dari prosiding dalam rangka Dies Natalis ke-36 Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dimulai dari seleksi abstrak, lalu pengumuman abstrak yang diterima. Karya ilmiah ini mengalami 2 kali revisi oleh panitia sebelum akhirnya diterima. Dalam video ini saya sudah meringkas materi tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Sobat M7 semuanya, mari kita mulai materi dalam video ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa yang kurang dalam hal menggambar desain. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak dikembangkannya kemampuan merekayasa dalam menggambar sejak anak-anak. Kalaupun ada kegiatan menggambar, masih dipandang sebagai kegiatan hobi. Padahal, menggambar bukan hanya sekedar mencoretkan alat tulis di atas kertas gambar. Ada kreativitas integral yang dikembangkan di dalamnya. Dalam pandangan masyarakat awam, ketika anak di sekolah dasar ada pelajaran menggambar, yang terbayang dalam pikirannya adalah pasti diajari menggambar gunung kembar. Pelajaran menggambar di sekolah masih kalah pamor dibandingkan dengan pelajaran ujian nasional, karena keberhasilan pendidikan selama ini kebanyakan diukur dari tingginya nilai akademik pelajaran tertentu. Menggambar dianggap kurang penting dalam upaya peningkatan intelektual anak, bahkan dianggap hanya sekedar pelepas lelah setelah belajar pelajaran yang lain. Wawasan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pelajaran menggambar diberikan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar masih sangat kurang. Pedoman perangkat kurikulum yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pelajaran menggambar juga sangat minim, sehingga membuat dari waktu ke waktu fenomena gunung kembar ini masih berlaku pada anak-anak Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi dan informasi 4.0 terjadi begitu cepat. Semua bidang perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antar manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini harus diantisipasi dengan mempersiapkan anak-anak kita di usia dini, salah satunya dalam bidang menggambar. Masa anak usia dini disebut masa keemasan karena pada masa tersebut adalah masa berkembangnya kreativitas anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab fenomena gunung kembar di gambar anak Indonesia, serta bagaimana konsep pelajaran menggambar di sekolah dasar jika diarahkan dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0. Gaya melukis di Indonesia dengan objek pemandangan alam pegunungan tidak terlepas dari pengaruh gaya Moai Indi. Moai Indi atau Hindia Molek adalah julukan kepada seniman-seniman Eropa dan sedikit seniman Indonesia yang melukiskan keindahan eksotis Nusantara dari kacamata barat, yaitu memiliki trinitas, gunung, sawah, dan pohon dalam tiap lukisan mereka. Anak-anak Indonesia selalu menggambar gunung kembar, matahari, sawah merupakan pengaruh dari Moai Indi yang sebagian besar dipelopori pelukis asing yang tinggal di Nusantara.
Berdasarkan gaya Moi Indi inilah pengaruh penggambaran pemandangan gunung kembar ini merajalela. Fenomena gunung kembar itu berlanjut dalam dunia pendidikan di sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Guru selalu mencontohkan di papan tulis gambar gunung kembar, lengkap dengan aksesorisnya, matahari dan sawah serta jalan atau sungai, dan semua murid disuruh meniru gambar itu. Salah satu kegiatan kreativitas yang dapat dikembangkan kepada anak yaitu melalui kegiatan menggambar. Kegiatan menggambar dapat memberikan manfaat yang baik kepada anak. Di antaranya, dapat melatih ingatan, media sublimasi perasaan, dan mengembangkan kecakapan emosional. Menggambar dapat merangsang membangkitkan otak kanan, membuka wawasan, serta melatih kreativitas. Keberhasilan tujuan pelajaran menggambar untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar sangat didukung oleh kurikulum. Jenjang pendidikan dasar mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Setiap perubahan kurikulum tersebut diikuti oleh perubahan nama pelajaran menggambar. Pada kurikulum 1974, istilah mata pelajaran kesenian yang sebelumnya mata pelajaran menggambar dan seni suara diubah menjadi bidang studi pendidikan kesenian. Kurikulum 1984 menyebut pendidikan kesenian menjadi pendidikan seni. Istilah pendidikan seni diubah menjadi kerajinan tangan dan kesenian atau KTK, ada yang menyebutnya dengan Kertakes pada kurikulum 1994. Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan kurikulum satuan pendidikan atau KTSP. Kertakes berubah menjadi mata pelajaran seni budaya dan terakhir disebut seni budaya dan keterampilan, disingkat dengan SBK. Dalam kurikulum 2013, penamaan mata pelajaran kesenian tetap menggunakan nama SBK. Terakhir, dalam kurikulum tematik berubah lagi menjadi SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri yang seluruh entitas di dalamnya dapat berkomunikasi secara real time kapan saja. Dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri. Perkembangan teknologi informasi dengan pesat saat ini mengakibatkan terjadinya otomatisasi yang terjadi di seluruh bidang teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan secara nyata, digital, dan secara fundamental. Penelitian ini berdasarkan observasi pencarian kata di Google dengan kata kunci lukisan anak sekolah dasar atau lukisan siswa taman kanak-kanak. Pada umumnya, mereka menggambar gunung kembar. Sesuai dengan tujuan penelitian, rancangan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hampir sebagian besar anak-anak Indonesia pernah menggambar gunung kembar dengan jalan yang menyempit hingga kaki gunung, dan di sebelah kanan atau kiri jalan ada sawah dan rumah penduduk. Itulah gambar yang sering dibuat oleh anak-anak Indonesia bahkan hingga sampai sekarang. Ini terbukti ketika kita ketik keyword lukisan anak SD di Google, maka image yang akan tampil hampir semua gambar dari anak-anak tersebut ada gunung kembarnya. Dari semua gambar yang tampil, 26 diantaranya ada gambar gunung kembar. Gitu juga ketika kita ketik keyword lukisan anak TK di Google, gambar yang muncul juga didominasi oleh gambar gunung kembar. Ada semacam kesamaan ide dan model gambar dasarnya. Terdapat jalan yang menuju gunung dengan sawah di kanan dan di kiri jalan. Gambar pohon sering ada di pojok bawah kiri atau kanan gambar. Gambar gunung kembar menjadi sangat fenomenal pada semua gambar yang muncul, dengan matahari yang muncul setengah di antara gunung. Pelajaran menggambar di taman kanak-kanak dan sekolah dasar diajar oleh guru kelas, padahal tidak semua guru kelas mahir menggambar.
Akhirnya, anak-anak hanya menerima tugas dan perintah seadanya untuk menggambar sesuatu atas perintah dari guru kelas dan anak-anak tidak bisa menolak. Guru kelas mengajarkan menggambar berdasarkan pengalaman yang dialaminya selama menjadi peserta didik. Mereka mengajarkan menggambar seperti cara guru mereka mengajar menggambar di sekolahnya dulu. Maka terjadilah efek domino. Pembelajaran menggambar di jenjang pendidikan dasar yang sekarang seakan-akan merupakan pengulangan kegiatan pembelajaran yang dahulu. Jika dahulu guru mereka mengajarkan menggambar gunung kembar, tidak mengherankan jika sekarang peserta didik mereka pun diajak menggambar gunung kembar. Bahkan materi, metode, media, dan cara mereka mengevaluasi hasil karya peserta didik pun seperti yang pernah mereka peroleh ketika mereka menjadi peserta didik. Posisi guru kelas tersebut tidak salah, karena guru kelas hanya menjalankan sistem kurikulum, yaitu diantaranya bahwa guru kelas adalah guru yang harus serba bisa mengajarkan semua mata pelajaran kecuali pendidikan agama dan pendidikan olahraga. Pelajaran agama dan pendidikan olahraga diajar oleh guru khusus di bidang tersebut, tetapi menggambar diajar oleh guru kelas. Kurikulum pendidikan dasar mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari kurikulum 1974, 1984, 1994, 2004, 2006, dan sekarang adalah kurikulum 2013. Nama pelajaran menggambar berkali-kali berubah, tetapi materi di dalamnya tetap. Kurikulum belum memasukkan materi yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu revolusi industri 4.0. Misalnya, gambar rekayasa, gambar rancangan yang disesuaikan dengan daya pikir anak-anak. Oleh karena itu, walaupun berkali-kali ganti kurikulum dan nama pelajaran menggambar berkali-kali berubah, fenomena gunung kembar masih tetap berlanjut digambar anak-anak Indonesia. Kurikulum pelajaran menggambar hanya memasukkan kajian estetika, sehingga secara formal belum memasukkan materi menggambar rekayasa menjadi terpadu dengan pembelajaran seni. Materi yang melatih anak untuk berpikir informatif dan menuangkan ide ke dalam gambar yang mengarah kepada teknologi 4.0 nyaris tidak ada. Padahal kreativitas anak-anak dalam merekayasa dan menemukan ide perlu dipupuk sejak dini, terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Fenomena gunung kembar ini berkaitan dengan ketiadaan guru khusus pada bidang menggambar di jenjang sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Pada saat guru diterima menjadi guru sekolah dasar, mereka diasumsikan sudah memiliki kemampuan mengajarkan semua bidang studi di sekolah dasar kecuali pendidikan agama dan pendidikan olahraga. Oleh karena itu, mereka tidak dilatih untuk bidang menggambar. Kenyataan di lapangan ternyata tidak demikian. Pelatihan seni menggambar bagi guru sekolah dasar sangat diperlukan. Melalui pelatihan menggambar, mereka berharap mendapatkan bekal keterampilan seni agar dapat mengajarkan seni kepada peserta didiknya. Kurikulum pelajaran menggambar perlu dibuat rambu-rambu yang dipahami oleh semua guru dalam dokumen yang sama. Panduan bahan ajar harus dilengkapi sehingga dapat dijadikan contoh untuk digunakan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah sebagai acuan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya di sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Konsep kurikulum pelajaran di bidang menggambar harus dikaji ulang oleh pakar pendidik seni Indonesia, sehingga segala kelemahan yang ada dapat disempurnakan melalui revisi kurikulum di waktu mendatang, yaitu kurikulum yang mengakomodasi kreativitas anak-anak untuk menuangkan ide melalui gambar rekayasa rancang bangun mengarah kepada revolusi industri 4.0. Regulasi guru pelajaran menggambar juga harus dibenahi, yaitu guru yang sesuai dengan bidang menggambar.
Pemerintah harus menyiapkan guru menggambar dan mengeluarkan suplemen buku ajar yang relevan sebagai pelengkap pemahaman dan melaksanakan kurikulum yang baru tersebut. Perlu dilakukan pengembangan belajar menggambar yang harus digiatkan sejak dini ke arah rekayasa rancang bangun, sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Agar tujuan itu segera terwujud di Indonesia, maka putra-putri bangsa harus kreatif sejak dini. Melalui pelajaran menggambar rekayasa rancang bangun, berwawasan luas dan kepekaan bahasa visual. Sobat M7 semuanya, demikian materi video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga barokah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.